Identitas teks. Yang pertama ada judul, Rupiah tembus 18.000, Menke Purbaya bantah Indonesia menuju krisis. Sumber media CNA Indonesia, Channel News Asia edisi Bahasa Indonesia, tanggal publikasi 8 Juni 2026, dan topik utama, pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus 18.000 per dolar AS dengan respon pemerintah yang menolak narasi krisis ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Atika dengan NIM 2403010041 akan mempresentasikan analisis wacana kritis yang sudah saya kerjakan. Selanjutnya A itu analisis ideologi. Yang pertama, nilai atau pandangan apa yang ingin dibangun oleh teks. Teks ini secara dominan ingin membangun pandangan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih aman dan terkendali. Nilai yang ditanamkan adalah keterpercayaan pada otoritas pemerintah dan optimisme terhadap perekonomian nasional. Judul pun sudah diarahkan, meski rupiah melemah drastis, narasi bantah langsung menetralisasi kekhawatiran publik. Teks membangun kepercayaan bahwa pelemahan rupiah bukan cerminan lemahnya fundamental ekonomi, melainkan semata akibat sentimen negatif di pasar. 2. Pilihan kata apa yang menunjukkan keberpihakan tertentu. Yang pertama itu ada bantah. Dalam judul, menempatkan Menke sebagai pihak yang aktif melawan narasi buruk, bukan sekadar merespon. 2. Itu ada sentimen negatif dan persepsi, yang gak terlalu benar. Pelemahan rupiah dikonstruksi sebagai masalah psikologis pasar, bukan masalah struktural. Yang ketiga ada fiskal kita baik, ekonominya bagus, dikutip langsung. Nah, bahasa informal yang menonjolkan kesan rileks dan percaya diri dari pejabat negara. Terakhir itu ada trauma Krismon 1997-1998 sebagai subjudul. Pilihan kata trauma mengasosiasikan kekhawatiran publik dengan respon emosional berlebihan, bukan kekhawatiran rasional. Ketiga, apakah terdapat asumsi atau prasangka tertentu dalam teks? Pertama, ukuran kesehatan ekonomi yang paling valid adalah pernyataan pejabat pemerintah, bukan data independen atau suara masyarakat yang terdampak. Yang kedua, kekhawatiran publik soal krisis adalah produk dari persepsi yang salah, bukan respon logis terhadap fakta melemahnya rupiah ke level tertinggi sepanjang sejarah. Yang ketiga, perbandingan dengan 1997 sampai 1998 secara implisit dianggap tidak relevan. Padahal fakta-fakta historis yang disajikan, inflasi 77%, kontraksi negatif 13,1%, justru bisa dimaknai sebagai pengingat betapa seriusnya risiko yang harus diwaspadai. B. Analisis relasi kekuasaan. Yang pertama, siapa aktor yang dominan dalam teks? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa adalah satu-satunya narasumber yang dikutip secara langsung dan panjang. Ia mendominasi wacana dalam teks ini sepenuhnya. 2. Siapa yang diberi ruang berbicara? Hanya pejabat pemerintah Menke. Teks juga mengutip Jawa Post sebagai perantara, namun tetap bersumber dari satu aktor tunggal. 3. Siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Pertama itu ada ekonom independen atau akademisi. Kedua, pelaku usaha yang bergantung bahan baku impor dan terdampak pelemahan rupiah. Yang ketiga, masyarakat umum, khususnya yang berpenghasilan rendah dan rentan terhadap kenaikan harga. Yang terakhir itu ada analis pasar keuangan yang mungkin memiliki penilaian berbeda. 4. Kelompok mana yang diuntungkan atau dirugikan? Nah, kelompok yang diuntungkan itu ada pemerintah karena narasinya diterima tanpa penyeimbang. Investor yang ingin tenang dari kepanikan pasar juga diuntungkan. Yang dirugikan itu publik umum yang tidak mendapat gambaran lengkap tentang resiko nyata pelemahan rupiah, serta pihak-pihak yang pandangannya sama
sekali tidak diwakili. C. Pendapat. Nah, apakah teks tersebut objektif? Jawabannya itu tidak sepenuhnya. Meski teks menyajikan data historis Krismon 1997 sampai 1998 yang cukup rinci sebagai pembanding, seluruh framing teks itu berpihak pada narasi pemerintah. Tidak ada satupun narasumber tandingan yang dikutip. Penyajian data historis pun tampak berfungsi untuk menegaskan perbedaan, bukan untuk membuka diskusi kritis tentang risiko yang mungkin masih relevan. Selanjutnya, apa dampaknya terhadap masyarakat? Nah, teks ini berpotensi meredakan kepanikan publik yang di satu sisi bermanfaat untuk stabilitas. Namun di sisi lain, jika pelemahan rupiah memang memiliki akar struktural yang lebih dalam dari sekadar sentimen negatif, maka teks seperti ini dapat membuat masyarakat terlena dan tidak mempersiapkan diri secara finansial. Keterpercayaan publik pada media pun bisa tergerus jika kelak kondisi nyata tidak sesuai dengan keyakinan yang dibangun teks ini. Yang terakhir itu, bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Media idealnya menyertakan perspektif dari berbagai pihak, ekonom independen, pelaku UMKM yang terdampak langsung, serta analis struktural tentang penyebab pelemahan rupiah seperti defisit transaksi berjalan, dinamika global, atau kebijakan fiskal. Judul pun sebaiknya tidak langsung menempatkan bantahan sebagai bingkai utama, melainkan membiarkan pembaca menimbang sendiri fakta-fakta yang disajikan secara seimbang.